Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal kabar kelangkaan stok BBM di Sumatera Utara imbas banjir dan longsor kepada wartawan pada hari Rabu 3 Desember 2025. Bahlil mengklaim stok BBM cukup di Sumatera Utara. Secara stok di wilayah Sumatera Utara khususnya di Sumut itu cukup, ujar Bahlil. Mendengar hal itu, seorang warga langsung memotong dengan pernyataan Bahlil tersebut. Terdengar suara lantang menepis klaim Bahlil yang mengatakan stok BBM tidak ada, cukup Pak, di sini kosong, sudah 5 hari di sini nggak ada BBM Pak, ujar warga. Mendengar hal itu, Bahlil melanjutkan pernyataannya. Ia mengaku ada beberapa daerah yang tidak bisa dipasok BBM lantaran akses terputus. Ketika warga keluhkan BBM kosong, Bahlil klaim stok di Sumatera cukup. Apakah ini beres? Bagaimana Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di lokasi terdampak bencana banjir dan longsor? Apakah respon bencana pemerintah lambat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dokter, terkait Ya, adanya bencana di Sumatera, tiga provinsi, ada dari Aceh, ya. Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, juga ini terjadi kelangkaan BBM pasca bencana di sana. Lantas, menurut Ya, Pak Dokter, bagaimana catatan Anda terhadap pernyataan Bahlil yang menyatakan stok aman, tapi justru diprotes warga karena tidak ada stok? ya. Pertama, saya kira Kang Anggi, kalau kita bicara tentang faktanya dulu ya tentang bencana ini, bahwa kita harus eh, apa namanya akui dengan jujur bahwa sesungguhnya bencana ini tidak boleh kita seolah-olah kemudian menyalahkan ya cuaca yang konon katanya ekstrim gitu ya. Dan itu kemudian seolah-olah menutup apa yang kemudian menjadi tanggung jawab begitu ya. Karena apa? Karena faktanya adalah dari banyak pendapat pakar begitu ya terkait dengan lingkungan, justru sekarang ini keadaannya itu lebih banyak disebabkan karena adanya kerusakan lingkungan ya yang kemudian terjadi karena deforestasi ya atau yang disebut dengan tadi apa namanya peralihan fungsi ya daripada hutan begitu ya, itu baik kemudian menjadi perkebunan ya seperti kelapa sawit misalnya, atau kemudian juga yang lebih parah lagi itu adalah menjadi pertambangan begitu. Nah, ini yang maksud saya apa namanya, saya ingin menegaskan ulang agar jangan sampai nanti kemudian para pejabat kita itu berlindung ya di balik apa namanya adanya cuaca yang ekstrim, yang itu fakta memang, tetapi tidak boleh kemudian menutupi apa namanya kondisi yang jauh lebih 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 apa namanya lebih parah lagi gitu. Sehingga dari sini maka sebenarnya ini nanti akan terkait dengan faktor yang kedua, yaitu apa, bahwa seharusnya ini bisa diantisipasi ya, karena sebelumnya sudah ada peringatan dari BMKG itu, tetapi kita melihat tidak ada kecukupan, sehingga ini termanifestasi dari apa yang di apa dimunculkan atau istilahnya dinyatakan oleh kepala BNPB sendiri, yang dia apa justru kemudian juga banyak diprotes, yaitu apa, bahwa kondisi itu tidak seseram di media sosial gitu kan. Terus kemudian dia minta maaf, terus dia katakan apa namanya dia tidak menyangka. Nah, kata-kata tidak menyangka ini kan menunjukkan ketidaksiapan sebenarnya untuk mengantisipasi itu. Ini dari sisi apa secara keseluruhan, karena pemerintah terrepresentasikannya dalam konteks yang spesifik ya tentu di BNPB untuk merespon dan melakukan berbagai upaya. Nah, yang ketiga tentu saja ketika kita bicara tentang yang lebih spesifik lagi, kasus seperti yang tadi disampaikan apa namanya Menteri SDM, itu kan semakin menunjukkan kepada kita bahwa secara makro aja tidak siap gitu ya, apalagi nanti secara secara ini istilahnya per sektor gitu ya. Karena apa? Karena tadi faktanya hari ini banyak yang kemudian kondisinya itu memang tidak terantisipasi, infrastruktur banyak yang rusak. Bahkan di Aceh itu ya, itu banyak yang menganggap ini apa lebih parah daripada tsunami tahun 2004, karena kalau tsunami itu yang parah itu di daerah pesisir. Ini daerah hampir semuanya kemudian terisolir.
gitu ya, yang ada di situ, terutama masuk juga di Sumatera Utara, termasuk juga kemudian di Sumbar. Artinya ini ada sebuah apa kondisi yang sangat-sangat apa parah yang tidak terantisipasi oleh pemerintah dan menjadi apa namanya menjadi semakin parah ketika pemerintahnya sendiri juga kemudian tidak siap, termasuk dalam konteks distribusi BBM yang dilakukan oleh apa namanya tadi Kementerian SDM melalui Pertamina begitu. Itu saya kira poin awalnya, Kang Anggi. Dan yang tadi telah Anda paparkan, apakah lamanya pemulihan akses darat juga turut menghambat pasokan energi serta BBM maupun bahan bakar untuk memasak LPG, Bung? Ya, ya pasti itu akan apa namanya tadi menjadi konsekuensi berikutnya. Artinya kan begini, berarti bahwa kerusakan infrastruktur khususnya jalan ya terbukti tadi dengan adanya banyak apa namanya daerah yang masih terisolir begitu. Kalaupun misalnya tidak terisolir tetapi masih susah ya untuk kemudian diakses itu kan otomatis akan membuat tadi rantai pasokan yang kemudian ada di daerah-daerah tersebut ya pasti akan kemudian menjadi terhambat begitu ya. Ini yang harusnya mestinya ada kemudian rencana yang sifatnya itu apa namanya lebih lebih kontingensi gitu dari pemerintah. Kita tidak melihat itu ya termasuk pada konteks penyaluran BBM ini sehingga kemudian tentu harusnya kan ada upaya yang luar biasa mestinya. Kalau infrastruktur darat tidak bisa, apa yang harus bisa dilakukan ya tentu saja harus lewat udara gitu ya karena tadi mengingat ada banyak yang mengatakan stok sudah beberapa hari, coba bayangkan sudah beberapa hari, 1 hari aja tidak ada, itu kan sudah mengganggu apa berbagai aktivitas baik transportasi misalnya maupun juga kemudian hal-hal yang terkait dengan apa namanya apa masak begitu ya untuk LPG maupun juga kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu. Jadi ini saya kira semakin menunjukkan kepada kita bahwa apa namanya pemerintah kelihatan gagap di dalam kemudian menghadapi bencana ini yang itu akhirnya berdampak. Harusnya kan rakyat ini yang ditolong gitu. Jadi kalau yang menolong saja tidak bisa dalam arti tidak kemudian sigap, tidak kemudian memiliki apa kesiapan yang memadai bahkan ekstra gitu karena ini kan ya kondisi kayak gini kan membutuhkan senantiasa langkah-langkah yang extraordinary gitu loh. Jadi tidak bisa kemudian oh kalau biasanya lewat sini gitu kan misalnya begitu kan. Ini kan harusnya ya, apakah kemudian menggunakan pesawat-pesawat yang sifatnya kemudian seperti Hercules yang besar-besar begitu ya, dalam arti untuk kemudian melakukan upaya meminimalisir minimal gitu ya kelangkaan tadi itu saya kira harusnya kemudian menjadi catatan tersendiri, termasuk kemudian juga apa namanya memastikan minimal di 3 tempat ini, di 3 provinsi ya maksud saya, karena itu kan tidak hanya di satu tempat sebenarnya di apa di 3 provinsi utama ini Aceh, Sumatera Utara sama Sumatera Barat ini mestinya harus dipastikan pasokan BBM dengan segala variasinya tadi itu semuanya bisa kemudian dilakukan dan itu mestinya akan bisa menjadi sikap manakala kemudian ini menjadi perhatian secara nasional, bukan dibiarkan secara daerah per daerah. Saya kira itu. Yang tadi telah Anda paparkan, apakah ini juga menunjukkan sistem energi kita rapuh bahkan sebelum bencana ini datang, Bu? Sangat. Saya ingin katakan sangat kenapa? Karena selama ini kita untuk jangankan masalah bencana, masalah yang normal saja, kita sering kan kemudian mengalami kenaikan BBM karena apa? Faktanya hari ini kalau kita misalnya melihat terkait dengan untuk kepentingan transportasi saja misalnya, katakanlah mulai dari Pertalite, Pertamax dan yang sejenisnya, kan kita selama ini senantiasa dihadapkan pada kesulitan bahwa kondisi kita itu apa namanya sudah bukan lagi sebagai negara apa namanya eksportir. Kita ini kan sebenarnya importir gitu kan. Tetapi yang jadi masalah itu adalah justru ketika kita sudah importir, sudah apa data itu sekitar di bawah 1 juta barel per hari begitu ya. Kita malah kemudian justru masih banyak dikuasai ya BBM kita itu oleh mafia-mafia migas begitu kan yang kemudian kita lihat sampai hari ini itu masih
membuat kemudian rantai distribusi itu tetap mahal begitu loh. Jadi walaupun kita mungkin saat ini terjangkau ya itu karena tidak ada pilihan sebenarnya gitu. Itu satu sisi dari sisi yang mikro ke masyarakat. Sehingga sampai hari ini sebenarnya mestinya BBM kita itu ya itu harusnya kemudian bisa kemudian kita kelola dengan baik, tetapi karena kemudian tadi apa kita itu kemudian dikuasai oleh apa segelintir gitu ya pengusaha-pengusaha minyak, maka yang kemudian terjadi akhirnya kemudian kepemilikan umum yaitu BBM dalam hal ini itu kemudian akhirnya ini tidak bisa kemudian dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang serendah-rendahkan, bahkan kemudian kalau bisa apa namanya gratis gitu kira-kira. Nah ini yang saya kira menjadi catatan, termasuk apa namanya kalau kita bicara tadi kerapuhan, maka kalau kita bandingkan dengan berbagai negara, data menunjukkan kerapuhan kita itu hanya di tingkat hanya kira-kira 1 sampai berapa bulan saja gitu ya, tidak mampu kalau kemudian misalnya ada krisis energi, terus kemudian nanti kita tidak memiliki stok, itu kemudian akhirnya membuat kita menjadi semakin apa namanya terpuruk ya dalam masalah energi ini. Jadi saya kira ini menjadi catatan yang sangat kritis gitu ya, apalagi dengan tambahan bencana begitu ya. Sehingga ini yang harusnya menjadi tugas besar dari apa namanya SDM sendiri khususnya agar kemudian pastikan bahwa tadi apa pengelolaan secara eh, nasional itu memang kita yang mengendalikan begitu ya, yang tidak diserahkan maksudnya ke segelintir orang saja. Kemudian yang kedua itu adalah apa namanya ketahanan energi itu kemudian benar-benar ada dalam skala jangka panjang, dan yang ketiga ketika menghadapi kondisi yang khusus itu kemudian kita juga tidak gagap seperti hari ini. Saya kira itu Kang Anggi. Ya. Dan menurut Anda mengapa negeri ini sepertinya tidak pernah belajar dari bencana-bencana sebelumnya, Bung? Karena menurut saya kita apa namanya tidak punya visi ya di dalam apa mengelola negeri ini secara apa namanya istilahnya itu jauh ke depan. Jadi apa yang kita harapkan hari ini itu kita hanya ingin keuntungan-keuntungan yang sifatnya jangka pendek atau kemudian yang kita sebut sebagai apa bersikap pragmatisme begitu ya, hanya sekedar manfaat, dan itu karena ya kita masih mempertahankan dalam konteks pengelolaan energi kita ini dengan sistem yang kapitalistik begitu. Artinya apa? Kalau kita ingin ke depan ya memiliki satu keadaan yang lebih baik, ya pertama tentu pemimpinnya harus punya visi ya di dalam mengelola apa namanya energi negeri ini. Tidak hanya BBM tapi semua apa namanya hal-hal yang Allah sudah berikan kepada kita ya dari energi, kemudian sumber daya alam dan seterusnya itu, sehingga kemudian itu difahami sebagai apa? Sebagai milik rakyat, milik umum. Nah, ketika kemudian visi itu sudah dimiliki, maka kemudian yang kedua adalah cara pengelolaannya itu ya dikelola oleh negara, dan kemudian nanti di apa namanya apa kembalikan ya kepada kesejahteraan rakyat. Jadi bukan kemudian diserahkan ke segelintir oligark ya cukong kapitalis oligarki gitu ya, sehingga akhirnya kemudian yang apa memiliki kesejahteraan hanya mereka. Dan yang ketiga saya kira ini membutuhkan satu upaya yang serius ya dari masyarakat yaitu untuk kemudian menjadikan Islam ini sebagai asas ya di dalam pengaturan kehidupan, termasuk di dalam apa namanya ketika kita ingin berkedaulatan energi, sehingga kemudian ke depan rakyatlah yang kemudian nanti akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan bukan segelintir orang-orang yang sebenarnya mereka itu kalau kita harus katakan dengan lugas mereka itu sangat jahat terhadap rakyat ini. Karena apa? Karena mereka lah yang diuntungkan dengan sistem kapitalisme ini. Saya kira itu. Jazakallah, Dokter yang untuk pemaparannya. Ya, Semoga ini menjadi pelajaran berarti bagi para pemangku kebijakan untuk menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh dokternya, karena ya, lagi-lagi terima sistem kasih. kita memaksa untuk tidak bisa berbuat banyak gitu ya, Bung, karena sistem kapitalisme Ya, ini. Baik, ya. jazakallah Dokter Rian untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.